Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Lumalila Riset. Di channel ini Anda bisa belajar membuat skripsi, membuat tesis sendiri, bisa belajar mengolah data, merapikan ketikan, dan semuanya hal-hal yang berkaitan dengan cara pembuatan skripsi dan tesis. Ayo belajar bersama Lumalila Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di channel Lumalila Riset. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat PowerPoint untuk ujian skripsi. Namun sebelum kita mulai, mohon dukungan untuk like, subscribe channel saya agar dapat terus berkembang, berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia. Oke, kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan satu file PowerPoint dan satu file skripsi yang akan kita buat PowerPoint-nya untuk maju ujian skripsi. Ini sudah kita buka ya, sudah saya buka. Ini judulnya, ini PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint ini hanya satu slide. Nah, yang pertama tentu kita harus membuat judul yang harus kita masukkan di PowerPoint. Ini kita copy paste aja. Setelah judul, kita masukkan logo ya, logo dan nama. Ini saya buat aja logo Lumalila Riset ya, sekedar contoh. Dan kita buat aja nama di sini dengan kita copy paste aja blok ini biar nggak repot lagi. Kita buat nama NPM di sini seharusnya ya, Luma Riset. Di sini Anda juga bisa menambahkan ujian presentasi ujian skripsi, boleh presentasi ujian skripsi. Nah, untuk nama kampus, nama tahun di bawah ini saya rasa tidak perlu kita masukkan, cukup judul, presentasi, dan nama dan NPM kita. Itu untuk bagian cover. Kemudian kita buat slide kedua. Ya, slide kedua ini tentang latar belakang. Kita ketik latar belakang. Jadi kalau saya membuat ini PowerPoint, tidak perlu kita membuat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan seterusnya. Karena apapun yang kita tulis, dosen sudah tahu latar belakang ini di mana, ya kan? Posisinya di mana mereka sudah tahu. Jadi tidak perlu Anda menyebutkan bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk latar belakang itu kita copy saja. Ini sudah saya siapkan filenya. Jadi kita harus sedikit bercerita dari umum dulu tentang undang-undang, misalnya gini. Kita ambil undang-undang nomor 36 tentang tahun 2019, ya kan? Nanti kemudian kita apa isinya, tentang ini, isinya ini kita copy isinya. Anda bisa ke sini. Nanti Anda bisa warnain aja kalau untuk mengkotainya. Kotaknya ini bebas, Anda mau warna apa, tapi yang sesuai, yang mudah dosen membacanya. Nah, itu ya. Jadi Undang-Undang Nomor 36 tahun 2019 kesehatan adalah, jadi Anda buat aja gini. Nah, ini ya. Mengatakan bahwa kesehatan adalah secara keadaan sehat baik secara fisik dan seterusnya. Jadi tidak perlu ada kesehatan adalah, karena Anda harus meringkas kata-kata Anda di PowerPoint. Nanti supaya Anda tidak bingung, Anda buat arah panah ya. Nah, arah panah bisa juga Anda kasih warna beda biar enak Anda tahu. Nah, setelah ini
Anda buka lagi PowerPoint, kita langsung ke agak mengkerucut ke permasalahan, mungkin ke lokasi penelitian. Ya, ini Puskesmas ya. Puskesmas A, ya, memiliki wilayah kerja ini yang Anda masukkan. Puskesmas A memiliki 7 wilayah kerja. 7 wilayah kerja, 7 kelurahan ya, 7 kelurahan dengan 6 puskesmas pembantu, 4 BPS bidan praktek swasta. Jadi PowerPoint itu usahakan sesingkat mungkin, tetapi tidak mengurangi makna, ya kan? Ini kemudian Anda bisa gini. Kemudian dari wilayah kerja yang ada, bidan yang bertugas langsung saja. Bidan yang bertugas melayani masyarakat sebanyak 44 orang. Ini hanya menceritakan seumum, mulai mengkerucut ke lokasi penelitian ya. Ini bisa kita copy saja, kita balik ya, kemudian kita warnain aja. Saya warnanya sama aja dulu, nanti warna bisa kita atur sesuai ke selera Anda masing-masing. Nah, tetapi saya akan menyajikan poin-poin yang penting dalam pembuatan ujian skripsi tesis. Setelah ke sini, kita langsung saja ke observasi. Jadi Anda buat aja, boleh Anda buat seperti ini, apa kotak terlebih dahulu boleh. Misalnya Anda mau ambil kotak yang ini ya, bulat. Anda edit tag aja, hasil observasi. Nah, gitu ya. Hasil observasi, Anda copy aja ini, biar nggak repot lagi mewarnai. Hasil observasi Anda apa? Anda ceritakan lagi, ambil copy lagi permasalahannya. Ya, ini tanggal 2 Januari 2012, ini boleh Anda masukkan di sini. Hasil observasi 2 Januari 2012. Masih banyak bidan yang melakukan pemasangan implan tidak sesuai SOP. Ya. Itu permasalahannya. Jadi Anda di ini masukkan permasalahan. Biar diwarnain, biar jadi kotak. Jadi berdasarkan, nah ini masalah ya. Berdasarkan permasalahan ini nanti Anda jelaskan, sehingga saya tertarik mengangkat judul tentang analisis analisis hubungan pengetahuan tentang SOP pemasangan dan perilaku pemasangan implan. Kemudian kita buat next slide berikutnya, itu berisi rumusan masalah. Nah, ya, ini kita hapus dulu. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini isi di bab 1 ya. Untuk bab 1 kita ambil ini 3 macam ini, tujuan penelitian. Jadi ya, tujuan penelitian ini boleh nanti Anda mau, kalau ada tujuan khusus, umum khusus, boleh dimasukkan. Ini kita copy aja lagi ya, rumusan masalahnya langsung aja ini, wilayah kerja oleh bidan, tidak usah sampai wilayah, cukup Anda ringkas biar Anda tidak, karena dari judul sudah diungkapkan masalah tempat wilayah kerja kita di mana kan. Nah itu ya, ini dibesarin lagi boleh,
Tapi standarnya kalau 14 aja sudah kelihatan di pas disajikan. Kemudian kita ambil tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini langsung aja Anda sajikan tujuan khusus, mau tujuan umum boleh, tujuan khusus boleh, tapi bagusnya ke tujuan khusus aja. Karena tujuan umum ini sudah ada di bab 3, hubungan pengetahuan tadi. Jadi cukup kita sajikan tujuan khusus aja, tapi kita nggak usah disebutkan umum khusus. Nah, ya. Tapi intinya ini tujuan kita. Tapi nah, kita buat nomor halamannya sama seperti di Word, ya. Nah, ya. Ini Anda bisa ini boleh Anda singkat. Nah, gitu saja. Anda besarin. Kata kiri kanan. Mau kata kiri kanan sama aja kita klik ini. Nah, ini adalah isi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ini adalah poin dari bab 1 ya. Kemudian kita buka buat next slide ya. Ya, ini isinya tentang variabel ya, variabel teori kita. Kalau kita lihat dari judul, kita kembali ke judul. Jadi variabel Anda kan pengetahuan dan perilaku. Ini pengetahuan apa? SOP. Ini perilaku apa? Pemasangan iklan. Jadi kita masukkanlah teorinya, pengetahuan misalnya. Pengetahuan. Kita bikin lagi pengetahuan tentang apa tadi? Pengetahuan tentang SOP ya. SOP ya. Jadi kita cari teori di sini pengertian pengetahuan. Di SOP-nya sudah ada. SOP ya. Standard procedure ya. SOP. SOP yang pertama, di kedua kita ambil aja SOP adalah ini, kita ambil aja sampai ini pengertiannya di SOP ya. Jadi kebetulan SOP yang duluan ketemu ya SOP kita ambil ya. Tetapi untuk ini ya, ini pada dasarnya saat penyajian sih Anda harus jangan membaca, Anda harus meringkas pengertian ini. SOP itu adalah kesepakatan ya, yang telah didokumentasikan. Nah, Anda buat bahasa sendiri bagusnya. Kemudian kita cari konsep teori pengetahuan. Ini pengetahuan. Ini pengetahuan SOP buat implan. Tapi urutannya itu tergantung Anda, nanti bisa disesuaikan dengan urutan di skripsi. Nah, saya menjelaskan untuk konsep teori ini Anda masukkan saja, tapi Anda harus menjelaskannya secara ringkas, jangan membaca. Karena kalau Anda membaca, Anda akan capek. Gitu ya. Kita masukkan tentang ya. Nah, ini implan. Ini kita ambil konsep teori tentang perilaku. Ini kan bab 2 juga, apalagi kita lihat nanti ada ini saya kembalikan kepada Anda nanti
bagaimana bagusnya Anda setting penampilannya, tapi ini boleh dimasukkan, tetap Anda harus bisa meringkas. Tapi Anda boleh lewat membacakannya, juga boleh Anda lewatkan kalau waktunya tidak memungkinkan. Tapi poin pentingnya akan saya jelaskan yang penting-penting, karena ini sudah dituliskan pada skripsi. Dan masih di bab 2. Oke, kemudian ya, kita membuat kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Ini poin yang penting. Itu konsep. Nah, kita bisa juga kopikan ini parabel independen dan dependennya, biar tahu. Kalau Anda ingin tahu apa itu parabel dependen, penjelasan tentang skripsi, Anda bisa dicek di cara membuat skripsi di video saya yang lain. Itu banyak saya jelaskan cara membuat skripsi, dan banyak juga saya jelaskan bagaimana membuat skripsi ya. Kemudian hipotesis kita ambil ini sampai sini aja cukup. Ini keterwakilan di bab 2, makanya saya kemudian kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini adalah jenis dan ada beberapa poin yang penting, yaitu jenis dan rancangan penelitian. Ya, jenis dan rancangan penelitian. Kemudian yang kita ambil adalah poin penting adalah populasi dan sampel. Ya, ini ya harus dimasukkan. Kita ketik aja biar dia seragam judulnya. Populasi dan sampel. Selanjutnya tentang yang kita ambil adalah definisi operasional. Ini kita copy saja tabelnya, karena ini nggak usah diringkas lagi, karena ini sudah poin-poin yang penting semua. Kita copy, klik panah ini ya, nanti bisa sesuai deh itu. Ini ya, kita blok aja kalau tidak mau hitam. Hampir fungsinya seperti di Word kita. Ini definisi operasional. Kemudian selanjutnya adalah analisis data. Teknik pengumpulan data ya, teknik pengolahan data ini poin penting juga, tetapi tidak perlu Anda masukkan. Anda harus tahu ini, tidak perlu Anda masukkan, cukup kita masukkan analisis data. Di sini ada analisis univariat dan bivariat. Jadi harus masuk ini analisis univariat, poin A ya. Ya, analisis univariat kita ambil sampai sini, nggak usah sampai rumusnya ya. Kemudian analisis bivariat. Nah, ini Anda copy juga sampai yang poin ya itu. Ini Anda bisa juga memasukkan ini nilai probabilitasnya ya, tingkat ini standar. Nah, ini adalah poin penting yang ada di bab 3. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian apa saja yang perlu kita masukkan ya. Hasil penelitian ini langsung saja, gambaran umum tidak usah, kita langsung ke hasil ujinya. Kita langsung masukkan ini tabel ini aja, tabel 41 misalnya. Hasil ini tadi univariat ya, kita masukkan dulu gini, hasil analisis univariat.
sesuai variat ini kan ada dua. Kalau kita biar tidak bingung, kita buat aja judul tabelnya, tabel 41. Ya. Kemudian kita masukkan lagi yang tabel 42 juga analisis univariat. Nah, untuk tabel ini Anda harus menjelaskannya dengan membaca tag tabel. Membacakan tabel ini sangat bagus sekali. Jadi Anda tidak membaca tulisan, penjelasan, narasi. Anda membacakan, menceritakan tentang isi tabel. Itu sangat bagus sekali. Untuk hasil penelitian selanjutnya ada hasil analisis bivariat. Karena ini menjawab univariat bivariat, ya, itu sesuai dengan tujuan penelitian kita tadi. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, ini makanya inilah hasil penelitian kita. Kemudian ini bab 4 cukup ini, langsung saja kita ke kesimpulan dan saran. Dengan kesimpulan ini poin penting yang Anda sajikan. Karena inilah temuan penelitian kita. Kita langsung saja ke kesimpulan. Kalau pembahasan tidak perlu Anda ceritakan terlalu banyak. Ya, itu dosen juga sudah baca di sana. Itu rata kiri kanan. Inilah kesimpulan. Kesimpulan ini Anda buat ringkas saja. Jadi kita buang aja hasil penelitian ini. Langsung dari ini aja. Dari ada hubungan. Ini cukup Anda membacakan ini saja kesimpulannya. Ya, ini kesimpulan kita. Ya, kemudian Anda bisa memasukkan saran. Saran ini ya harus masuk ini kesimpulan, adalah poin yang ini poin penting dalam sebuah skripsi. Nah, ini saran. Ini adalah bab 5. Kemudian kita terima adalah ke ini ucapan terima kasih. Di sini Anda boleh menambahkan gambar, Anda bisa juga menulis terima kasihnya dari sini, bisa ada pilihan huruf ya. Misalnya terima kasih. Di sini boleh Anda variasi dengan gambar ucapan terima kasih. Ya. Nah, itu adalah poin penting. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat animasinya? Nah, nanti untuk membuat animasinya ini kita ini. Nanti kita klik ini, Anda mau gambar yang ini misalnya, yang cut. Nah, kemudian yang nomor 2 Anda pilih fade. 3 Anda pilih push. 4 slide 4 Anda pilih wide. 5 Anda pilih split misalnya, tergantung selera Anda ya. Ini Anda pilih lagi random, ini Anda pilih on cover, ini Anda pilih split misalnya, Anda pilih ini. Itu animasinya yang bisa Anda gunakan untuk mempercantik PowerPoint Anda untuk ujian skripsi. Nah, ini adalah durasi. Jika nanti kecepatan atau perubahan animasi kecepatan Anda bisa setel di sini. Tapi untuk sound lebih baik tidak usah Anda masukkan kalau untuk ujian skripsi. Ini kita lihat contohnya dulu. Bagaimana hasilnya? Ya, kita lihat hasil yang kita bikin tadi. Bagaimana? Kita mulai dari awal saja. Nih.
Nah, itu sudah sedang pas untuk kecepatannya, tidak perlu Anda percepat lagi atau dilambatkan lagi. Kalau penyajian Anda tinggal klik-klik saja kan. Ya, ini adalah PowerPoint-nya. Nah, Anda juga bisa menambahkan animasi, gambar-gambar yang terkait dengan penelitian Anda. Misal tentang kita meneliti tentang implan, boleh Anda masukkan gambar-gambar implan. Nah, untuk memasukkan gambarnya Anda bisa atur dengan copy paste aja bisa, atau Anda ya dengan Anda siapkan dulu gambar-gambar. Misal saya contohkan, saya nggak punya gambar, tapi saya contohkan gambar yang ada aja lah untuk ini. Nah, saya punya gambar yang ini misalnya logo, dan saya punya gambar logo ini aja saya masukkan. Ini ya. Ini kita misalnya ini, jadi Anda bisa menyelipkan dimanapun posisi logo gambar-gambar yang Anda ingin ini. Ya, di sela-sela yang mana celah-celah yang bisa dimasukkan untuk mempercantik. Mau gambar animasi, gambar kartun, gambar-gambar terkait penelitian Anda, misalnya ya. Ya, ini contoh aja, atau gambar-gambar tentang kegiatan Anda sedang melakukan penelitian, tetapi bagusnya gambar-gambar yang terkait dengan judul Anda. Ini ya sudah contoh-contoh yang bisa Anda lakukan ini ya. Nah, nanti untuk gambar-gambar atau ucapan terima kasih ini Anda juga bisa cari di Google. Di Google Anda cari aja gambar ucapan terima kasih, Anda pilih gambar, nanti muncul pilihan-pilihan gambar yang bisa Anda animasikan ke dalam PowerPoint ini. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.